Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu bagi seluruh jemaat Betania yang sementara mengambil bagian dalam persekutuan bersama dari rumah masing-masing dalam kebaktian Minggu 1 Agustus 2021. Dan kebaktian kita pada saat ini dibawa tema Allah Sumber Pemulihan Bangsa, dipimpin oleh Bapak Pendeta Jermianto N. Baluk, Sarjana Teologia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hanya oleh rahmat Tuhan kita telah ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bulan ini oleh Gemit dirayakan sebagai bulan kebangsaan. Di bulan ini kita berefleksi tentang kehadiran kita di tengah keanekaragaman bangsa ini. Pertiwi sedang menangis, air mata berjatuhan, terdengar ratap di mana-mana. Kita kehilangan orang-orang terkasih, keadaan ekonomi kian sulit, pendidikan berjalan tertati, kebersamaan dibatasi, tempat-tempat ibadah harus ditutup. COVID-19 dan badai seroja memporak-porandakan hampir semua segi kehidupan. Namun berbagai bencana itu tak dapat menghancurkan pengharapan orang-orang percaya bahwa pemulihan akan datang. Iya, pemulihan akan datang dari Tuhan Raja segala bangsa. Mari dalam keadaan berdiri kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan dan memulai kebaktian saat ini dengan bersama bernyanyi kidung pujian PKJ nomor 2. Pertolongan kita saat ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi,
Bagian sabda Tuhan yang membimbing kita terpilih di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 20 dan 21, demikian bunyinya. Ratapan pasal 5 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kita menyambut nats pembimbing ini, bersama-sama kita menyiapkan NKB 116 ayat yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan firman-Nya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pengakuan dosa. Setiap kita tak bebas dari dosa dan pelanggaran. Di kesempatan ini, mari kita membuka hati kita pada Tuhan dan mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami tak dapat sembunyikan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berulang-ulang melawan kehendak-Mu, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Di tengah ancaman COVID-19 ini, kami menyadari betapa kami sering kehilangan iman, harapan, dan kasih. Karena itu, kami mohon kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami, dan kiranya anugerahkanlah kepada kami kasih karunia dan pengampunan-Mu bagi kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, jika demikian pengakuan dan permohonan kita, maka sekarang dengarkanlah bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tak dapat dibatasi oleh kesalahan dan dosa kita. Karena itu bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui dosa dan berniat meninggalkan dosa, maka pengampunan dosa akan berlaku atasnya. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita menyambut berita anugerah ini bersama-sama. Kita nyanyikan pujian rohani, Ku bersyukur sebab Kau setia, dan seterusnya. Marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan secara berbalasan menurut kitab Mazmur pasal 102 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagian ayat yang ganjil dan Bapak Mama semua membacakan bagian ayat yang genap. Kita mulai. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang kudus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama, kekasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk ada di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal yang kelima. Ratapan pasal yang kelima.
Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu bagi kami, untuk setiap firman-Mu yang siap Engkau taburkan di dalam hidup dan hari-hari kami. Hal itu ya Bapa, yang membuat kami kuat dan bahkan kami ingat bahwa Engkau Allah yang mengasihi dan menjaga keluar masuknya kami. Bapa, mari ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kami beroleh hikmat dari pemberitaan firman Tuhan yang saat ini akan diperdengarkan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau firman kehidupan. Di dalam Engkau kami berdoa. Amin. Ratapan pasal yang kelima. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan ingatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa, kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi, dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Kami memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para taruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini, memelihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Mama,
saudara-saudari, opa oma semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 1 Agustus kita ada di bulan kebangsaan. Dalam Gereja Masehi Injili di Timor, dalam hidup berbangsa kita ada di bulan kemerdekaan. Kita membaca kitab Ratapan, dan secara keseluruhan Bapak Mama saudara-saudara, kitab Ratapan itu berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan hati atas kehancuran kota kudus Yerusalem, tapi juga Bait Allah. Yerusalem dan Bait Allah itu dua tempat yang punya peranan dan arti penting sekali bagi orang Israel, karena kedua tempat itu menjadi simbol dari kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Mereka atau umat mengalami keterpurukan yang teramat sangat ketika Yerusalem jatuh, ketika harta benda mereka dijarah, dan ketika bangsa itu dihancurkan oleh penjajah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi ratapan umat ini sesungguhnya adalah ratap yang terdalam dari hati mereka. Isi hati mereka sangat pilu dan sedih yang amat sangat. Ada nada sesal dari semua umat tanpa bisa berbuat apa-apa untuk mencegah peristiwa memilukan yang terjadi. Israel di titik itu sangat berduka karena kota kebanggaan mereka dan Bait Allah menjadi hancur berantakan oleh karena perbuatan bangsa penjajah. Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi, situasi umat saat itu dia hampir sama persis dengan situasi kita terhadap orang-orang anggota keluarga yang kita kasihi, yang kita banggakan, yang tiba-tiba harus berpisah dengan kita karena kematian akibat COVID-19. Kita ada di dekat mereka, kita melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tanpa kita bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Dalam situasi gumul seperti itu Bapak Mama saudara-saudara, maka timbullah pertanyaan iman. Mengapa kejadian seperti ini harus terjadi, harus menimpa umat? Di manakah Sang Allah, Tuhan Pembela, yang sementara berada di mana? Apakah Allah telah melupakan mereka? Terhadap pertanyaan-pertanyaan iman seperti inilah Bapak Mama, saudara-saudara, maka saya mencoba membagi ke-22 ayat ini menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-16, ayat 17 sampai ayat yang ke-18, dan yang terakhir ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita lihat satu demi satu. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Jika kita mendengar dengan seksama tadi, waktu bacaan ini dibacakan, maka ke-16 ayat ini itu sesungguhnya berisi curahan hati atau curhat umat Allah kepada Tuhan Allah akan hidup kondisi yang mereka alami saat itu. Mereka curhat tentang kota Yerusalem yang hancur, tentang Bait Allah, tentang harta mereka yang dijarah, tentang keluarga mereka yang dihancurkan oleh bangsa penjajah. Umat juga curhat tentang kehidupan keseharian mereka,
yang penuh dengan penderitaan. Sebab untuk makan dan minum saja mereka harus memperolehnya dengan membayar. Itu milik kepunyaan mereka sendiri, tetapi untuk menikmatinya mereka harus membayar. Bahkan kehidupan mereka, Bapak Mama, saudara-saudara, mereka sendiri sangat dilecehkan, mereka sangat terhina. Para gadis-gadis dan para perempuan mengalami pelecehan seksual. Orang tua laki-laki dan para pemuda harus menanggung penderitaan yang sangat, karena mereka harus bekerja paksa melebihi kekuatan mereka, dan akibatnya banyak di antara mereka yang meninggal. Sehingga dengan demikian para ibu-ibu menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. 16 ayat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah keterpurukan. Umat sangat terluka, mereka sangat terhina, mereka menderita, mereka hilang pengharapan, mereka tidak punya pegangan dan penolong yang bisa membuat mereka untuk bangkit. Hidup mereka rasa-rasanya tak sanggup memikul beban untuk menjalani kehidupan ini. Dan semua peristiwa dalam curhat ini, Bapak Mama, saudara-saudara, tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut ayat yang ke-7 bacaan kita, bahwa apa yang mereka alami itu akibat dari kesalahan orang tua mereka. Umat mengaitkan kesedihan yang mereka alami sebagai akibat dari dosa leluhur mereka. Di titik itu, Bapak Mama, saudara-saudara, umat mempersalahkan orang lain atas apa yang mereka alami. Mereka lupa bahwa dalam ayat yang ke-6 mereka sendiri telah mengaku bahwa mereka telah bersalah. Mereka meminta bantuan kepada bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Padahal Nabi Yeremia sebelumnya sudah mengingatkan mereka dalam nubuatan bahwa umat hanya berlindung saja kepada Allah, tidak boleh berlindung atau mengulurkan tangan kepada bangsa lain, terutama bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Bapak Mama, saudara semua, dari 16 ayat catatan pertama ini kita belajar bahwa ternyata manusia pada dasarnya punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain manakala hal buruk itu menimpa hidupnya. Itu sebabnya dalam berbagai kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang ini, maka janganlah mengkambing hitamkan pihak lain atau orang lain. Sebab penyebab kemalangan yang kita alami sesungguhnya bukan karena orang lain. Ada dua alasan, Bapak Mama, saudara-saudara, kenapa ketika kita alami sebuah peristiwa kita tidak boleh mencari penyebab kesalahan itu pada orang lain. Alasan yang pertama, Bapak Mama, kalau kita mengkambing hitamkan orang lain, maka kita akan sulit menemukan sumber penyebab penderitaan kita. Sebab kecenderungan melemparkan kesalahan pada orang lain takkan membuat kita untuk menemukan akar persoalan yang sesungguhnya. Keadaan itu juga akan membuat kita untuk sulit berubah, dan karena itu akan sangat susah bagi kita untuk mengakui sebuah kesalahan. Jika sudah demikian, Bapak Mama, saudara-saudara, maka kemalangan akan menjadi bagian yang akan kita alami dalam hidup ini. Tapi alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh mencari kesalahan pada orang lain ketika sebuah peristiwa terjadi? Karena melemparkan kesalahan kepada orang lain
maka kita akan dibawa kepada suatu kondisi di mana kita sendiri akan menjadi asosial. Kita menjadi sangat rapuh berhadapan dengan soal demi soal. Kita menjadi orang yang asosial atau orang yang sulit untuk bersosialisasi. Tapi juga kita akan menjadi orang yang menolak komunitas di mana kita sendiri berada di dalamnya. Kita akan menolak sebuah persekutuan ketika kita akan ada di mana orang-orang yang kita cenderung persalahkan juga ada bersama dalam persekutuan tersebut. Bagian yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagian ini menggambarkan tentang kondisi umat ketika dalam 16 ayat yang pertama mereka mempersalahkan orang lain, yakni mereka benar-benar mengalami keadaan terpuruk. Mereka alami sakit hati dan tidak berdaya. Dan dari sini kita belajar bahwa orang yang memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain dan tidak berefleksi untuk melihat diri dalam hubungan dengan kejadian hidup yang dialami, maka pada akhirnya akan mendatangkan sakit hati dalam hidup dan sulit untuk memulai perubahan menuju pembaharuan kehidupan. Yang terakhir, Bapak Mama, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Keempat ayat ini semacam menjadi sebuah kesimpulan akibat dari ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, tapi juga akibat dari selalu mempersalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain saat sebuah peristiwa terjadi dalam hidupnya. Kesimpulan itu adalah begini, bahwa ketika orang menyalahkan, akibat dari menyalahkan orang lain, maka Allah akan meninggalkan mereka. Allah akan melupakan mereka. Dan Allah membuang dan murka kepada mereka. Dari sini Bapak Mama, saudara-saudara semua yang dikasihi, kita belajar bahwa dalam tradisi gereja, kitab Ratapan ini sesungguhnya adalah kitab yang memiliki keterkaitan dengan Nabi Yeremia. Kitab ini ditulis sebagai bagian dari curhat umat yang mengalami peristiwa penghancuran kota Yerusalem dan Bait Allah. Curhat ini juga mau membilang bahwa tidak selamanya perjalanan hidup ini penuh sukacita, melainkan selalu berjalan beriringan antara suka dan duka. Ketika pilu dan luka hati manusia alami, lalu responnya adalah mempersalahkan orang lain, tidak mau belajar untuk memperbaiki diri dan hidup, maka keterpurukan, sakit hati, dan mempertanyakan Tuhan akan dengan sendirinya muncul dalam pikiran, dalam pemahaman, dan dalam praktik hidup tiap-tiap hari. Sebaliknya, bila mencoba untuk menjadikan setiap peristiwa yang kita alami dalam perjalanan hidup ini sebagai bagian untuk memperbaiki diri, maka manusia akan mampu bertahan kuat melalui kehidupan penuh gumul serta memiliki fondasi iman yang kokoh dengan Tuhan, bahkan ketika ia ada dalam bahaya-bahaya yang teramat gelap, sebab Tuhan selalu menjadi sandaran hidupnya. Bapak Mama, saudara-saudara semua yang dikasihi, COVID-19
tapi juga badai seroja menurut awal liturgi kita yang kita alami dalam hidup ini. Sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan kita yang penuh suka duka yang sementara kita jalani. Apapun itu gumul yang kita alami Bapak Mama saudara-saudara, entahkah berat ataukah ringan, namun kita belajar dari kitab Ratapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah turut bekerja bersama kita. Allah selalu ada di tengah-tengah hidup kita. Tidak saja bersama gereja Masehi Injili di Timur, tidak saja bersama pribadi demi pribadi, tapi juga oleh tema kita, Tuhan Allah turut bersama bangsa dan negara kita. Saat kita ada bersama anak-anak negeri menginjak kaki di awal bulan kebangsaan ini menuju pemulihan demi pemulihan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Mama Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Oleh karena itu saya mempersilakan kita semua untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 280, baitnya yang pertama hingga bait yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita siapkan. Mari kita berdoa. Allah, sumber segala berkat bagi kami umat ciptaan-Mu, kami bersyukur atas cinta kasih dan kemurahan yang terus Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Allah, kami telah menyiapkan dan mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Allah berkenan memberkati semua persembahan kami, agar persembahan kami menjadi layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita melakukan PKJ nomor 282 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kasih yang remuk, Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu
dan nama ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan hatiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama ku sembahkan bagi namamu. Mari kita ada dalam syafaat, kita berdoa. Bapa, kami ada di awal bulan kemerdekaan ini, yang oleh gerejamu kami rayakan sebagai bulan kebangsaan. Kami mengawali langkah pertama ini dengan ratap dan tangis, oleh karena kami ada di tengah-tengah cobaan yang amat berat Bapa, akibat badai seroja, akibat COVID, tapi juga berbagai hal lainnya yang membuat pembatasan di sana sini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami merenungkan bagian firman-Mu menurut kitab Ratapan pasal 5. Kami berdoa untuk sebuah pemulihan bersama umat-Mu Israel bagi negeri yang kami cintai ini, tapi juga bagi hidup yang sementara kami jalani ini Bapa. Kami mohon Tuhan Allah senantiasa menguatkan kami, supaya iman dan harapan kami tidak hilang lenyap di tengah-tengah cobaan dan pergumulan-pergumulan ini. Tuhan menolong kami sekalian, supaya kami semua mempunyai cara pandang yang sama terhadap peristiwa demi peristiwa, agar dalam kebersamaan kami saling tolong menolong, kami saling topang menopang. Jangan lagi di antara kami saling mempersalahkan satu dengan yang lain, tetapi biarkan semua peristiwa itu Tuhan tanamkan dalam hidup kami untuk mengasah iman dan percaya kami, sambil kami dikuatkan untuk menanggung tiap pergumulan demi pergumulan itu sebagai bagian dari salib-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Supaya dengan demikian Tuhan, kami terus bersandar kepada Dikau, kami terus bersujud di depan kaki-Mu, dan dalam sujud itu Bapa kiranya menganugerahi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup ini terus bersinar seturut kasih dan setia-Mu Bapa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bergumul bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang sementara sakit dan bergumul dengan berbagai peristiwa-peristiwa hidup. Kami berdoa bersama Mama Sarah Yohanes, Mama Sintule Sinlae, Mama Yuliana Lai Besi, Mama Herlin Panggedai, Mama Paulina Hili, Mama Yuliana Batuk, Mama Hana Yohanes Detan, Mama Jenny Besi yang sementara berjuang untuk pemulihan, Bapak Agus Nubatonis, Bapak Jesse Mesak, Bapak Paulus Weo, Bapak Filipus Ndoi, Bapak Rentola, Bapak David Ndoi, Bapak Mus Ngulu, Bapak Meki Dida, Oma Ani Manafe, Ibu Asnat Dida Manafe, Bapak Yermias Yohanes, Oma Yumima Manafe, dan anak Angel Nale. Kami bawa pergumulan sakit masing-masing dari anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun kondisi keadaan yang mereka alami. Tapi kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap turut bekerja sekalipun sakit. Tuhan tetap memakai anak-anak-Mu bagi kebaikan, dan sekaligus memakai anak-anak-Mu
untuk bersaksi tentang betapa besar cinta-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur bahwa suka dan duka Tuhan hadirkan bersama kami, supaya mengimbangi hidup iman dan percaya kami. Itu sebabnya kami juga bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang mengalami ulang tahun karena kelahiran dan ulang tahun karena pernikahan. Bersama anak Angelo Alexander, anak Cesia Adu, anak Jesse Elo, anak Justin Abanat, anak Junior Adrian, anak Sri Pani, anak Jeven Tefnai, anak Naomi Ndolu, anak Adelia Bria, anak Gerson Nubatonis, anak Ishak Nubatonis, anak Miracle Manafe, Bapak Sakaria Besi, Bapak Ibrahim Johannes, Bapak Yuki Besi, Bapak Martinus Adu, Bapak Hendrik Adu, Bapak Charles Lilo, Bapak Arianto Kota, Ibu Agustina Tomasui Soai, Ibu Asri Mengga, Ibu Margarita Teva, Ibu Asnat Narang, Ibu Marbunga, Ibu Rebeka Tomasui, Ibu Andreska Tafetin, Ibu Yurince Kana, Saudara Filipus Taifa, Saudara Peter Lelo, Saudara Yunus Samadara, Saudari Lady Fanggi, Saudara Robinson Klas, dan anak Mira Bakudilak. Tuhan, sukacita yang mereka alami karena kelahiran boleh ditemui kembali. Tuhan memberkati sukacita ini. Jadikan sukacita ini sebagai kesaksian betapa besar pemeliharaan-Mu bagi kehidupan mereka, supaya jalan-jalan hidup yang dijalani terus dijalani dalam hidup bersyukur dan sembah kepada Diko. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Bapak Willem Buik dan Ibu, Bapak Iwan Losana dan Ibu, serta Bapak Octavianus Kana dan Ibu. Ketiga keluarga ini boleh menemui kembali janji-janji di mana mereka ada di hadirat-Mu, menaikkan ikrar suci dalam hidup pernikahan mereka. Tuhan memberkati sepanjang hari-hari bersama biduk yang mereka tumpangi di dalamnya. Suka duka telah mereka lewati, dan jadikan semua itu Bapa menjadi kekayaan dalam menata hikmat dan iman percaya mereka, supaya rumah tangga hidup pernikahan mereka terus berlayar mengarungi badai demi badai dalam pegangan tangan kasih-Mu sebagai Tuhan bagi kehidupan mereka. Anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan mereka itu adalah berkat yang terindah yang Tuhan karuniakan untuk dipelihara dalam tanggung jawab dan takut kepada Diko Bapa. Jadikan hidup keluarga masing-masing menjadi hidup yang penuh kasih dan cinta, untuk bersama-sama bergandengan tangan menata kehidupan menjadi lebih baik. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa bersama pemerintah dalam berbagai upaya usaha untuk menolong hidup masyarakat keluar dari berbagai pandemi dan sakit penyakit yang ada. Mereka berpikir sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup masyarakat tetap utuh di tengah-tengah badai ini. Tuhan memberkati kehidupan masing-masing, baik dari pusat sampai ke desa-desa, supaya jangan saling mempersalahkan satu di antara yang lain, tapi mereka seiring sejalan dalam kebersamaan untuk menata layani bagi pemulihan ini dalam hormat dan takut kepada Diko. Perjalanan kami selaku jemaat-Mu di minggu ini, Tuhan,
jagai kami semua dengan tiang api-Mu dan tiang awan-Mu. Dikala kami hampir tersesat, Tuhan bentengi kami dengan tiang awan-Mu Bapa. Halau kami supaya kami ada dalam keadaan teduh, tapi juga ketika kami ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, Tuhan menerangi hati dan iman kami supaya terus bercahaya sekalipun beban dan pergumulan hidup ini teramat berat. Ampuni kami Bapa, berkati kami semua, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan yang pertama, ibadah rumah tangga. Rayon Kalvari hari Selasa dalam rumah Bapak Abed Mole dan hari Jumat dalam rumah Bapak Maksirini. Rayon Getsemani hari Selasa dalam rumah Bapak Dikson Neolaka dan hari Jumat dalam rumah Bapak Nelson Wala. Rayon Bukit Sion hari Selasa dalam rumah Bapak Hermanus Bakudilak dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yakobus Pingak. Rayon Betania hari Jumat dalam rumah Bapak Adinale. Rayon Ebenezer hari Selasa dalam rumah Bapak Agustinus Suki dan hari Jumat dalam rumah Bapak Rintovia. Rayon Elroy hari Selasa dalam rumah Ibu Monika Lai Fatuli dan hari Jumat dalam rumah Bapak Toncelai. Rayon Nasaret hari Selasa dalam rumah Bapak Rongki Tali dan hari Jumat dalam rumah Bapak Julius Nggadas. Rayon Bethesda hari Jumat dalam rumah Ibu Heni Besi. Rayon Bethlehem hari Selasa dalam rumah Bapak Abraham Fa dan hari Jumat dalam rumah Bapak Otniel Tomasui. Rayon yang tidak dibaca diatur tersendiri oleh majelis jemaat di rayon pelayanan setempat, dan ibadah rumah tangga masih berlangsung dalam virtual. Yang berikut ibadah pemuda hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 berlangsung dari rumah masing-masing secara virtual dan dipimpin oleh Ibu Linda Saek. Yang ketiga, saya membacakan sebuah seruan dari Majelis Sinode Gemit. Seruan Majelis Sinode Gemit tentang doa dan puasa menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Salam dalam damai dan sejahtera kami sampaikan kepada segenap anggota Gemit dimanapun. Allah selalu menyertai kita. Musibah silih berganti melanda kita sepanjang tahun 2020 dan 2021. Pandemi COVID belum berakhir ketika siklon Seroja menghantam sebagian besar wilayah pelayanan Gemit. Bahkan di tengah kehancuran akibat badai dahsyat itu, telah terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19. Sesuai data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 NTT tanggal 20 Juli 2021, pada level nasional jumlah orang terpapar sebanyak 1.609.300. Di antaranya 1.469.441 pasien telah sembuh, tetapi 43.567 orang meninggal dunia. Data dari sumber yang sama pada level provinsi NTT terdapat 29.185 orang terkonfirmasi positif. Di antaranya 7.940 orang dewasa sedang dirawat, 20.627 orang telah sembuh, dan 618 orang meninggal. Setelah beberapa saat kurva penularan COVID-19 melanda, bahkan cenderung turun, kini jumlah orang terpapar COVID bertambah banyak. Sumber-sumber informasi utama menyebutkan bahwa gelombang kedua pandemi COVID-19 disebabkan oleh mutasi virus yang menghasilkan jenis virus baru dengan daya tular dan daya rusak yang lebih tinggi. Jenis yang terbaru adalah virus corona varian Delta. Pada ahli virus mengatakan bahwa virus corona varian Delta lebih mudah mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi manusia karena memiliki lapisan protein permukaan yang lebih mudah menyatu dan berbaur dengan sel manusia. Selain itu, virus corona varian Delta memiliki kemampuan untuk berkembang biak lebih cepat dibandingkan dengan virus corona biasa, serta lebih banyak pasien positif COVID-19 varian Delta yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Virus corona varian Delta lebih mudah menginfeksi anak-anak, remaja, dan orang dewasa, dan dapat menimbulkan komplikasi yang lebih parah pada pasien lanjut usia atau yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi,
atau asam. Orang dengan kelainan sistem imun dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 juga berisiko tinggi ketika terinfeksi COVID-19 varian Delta. Pemerintah terpaksa menjalankan kembali pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa daerah berupa kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah, seperti yang dilakukan pada saat awal pandemi di tahun 2020. Hal itu dimaksudkan untuk menekan jumlah orang terpapar agar tidak melampaui kapasitas rumah sakit, termasuk keterbatasan tenaga medis dalam upaya memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Angka orang terpapar makin naik dan hal itu memperburuk seluruh bidang kehidupan masyarakat. Sejak pandemi merebak pada awal 2020, Gemit telah mengambil tanggung jawab iman sebagai agen damai sejahtera Allah. Gemit hadir di tengah pergumulan dunia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai pelaku karya keselamatan. Misi menyatakan kabar baik dan karya keselamatan bagi dunia dijalankan sebagai keterlibatan dalam misi dari Allah. Semua dilakukan dengan kesetiaan kepada kehendak Allah, dengan meneladani Yesus sebagai juru selamat dan kepala gereja. Demi karya bergereja yang bermakna di tengah pandemi panjang yang sedang melanda dunia, kami mengajak seluruh anggota jemaat Gemit melakukan doa dan puasa bersama pada setiap hari Sabtu selama 7 minggu ke depan. Pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berpuasa dapat dilihat pada kesaksian Matius 6 ayat 16-18, bahwa puasa tidak dilakukan agar dilihat orang lain, melainkan sebagai upaya mendekatkan diri dengan Allah dan mendapatkan belas kasih Allah. Kita belajar dari Alkitab bahwa di masa krisis ini semua anggota Gemit dapat berpuasa di hadapan Tuhan. Kita berpuasa untuk memohon pertolongan Tuhan kepada dunia yang sedang digerogoti pandemi COVID-19. Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi sebagai seruan iman dan solidaritas sosial. Kita berdoa dan berpuasa agar di tengah pandemik ini kita tetap murah hati, berserah pada Tuhan, menenangkan diri, melihat hal-hal yang dapat kita syukuri di tengah berbagai bencana dan derita. Janganlah berdoa dan berpuasa menjadi alasan bagi kita untuk abai dengan protokol kesehatan. Sebaliknya, dengan berdoa dan berpuasa kita lebih berkomitmen merawat kehidupan, termasuk dengan menaati protokol kesehatan. Bagi kaum lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang sakit keras disarankan untuk menyelesaikan atau tidak berpuasa sama sekali. Dalam masa pandemi ini, daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Kiranya panduan sederhana ini dapat digunakan untuk penyelenggaraan doa dan puasa anggota Gemit menyikapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Teknik pelaksanaan dan doa puasa pada setiap hari Sabtu. 1. Puasa berarti tidak makan dan tidak minum sama sekali. 2. Di hari berpuasa kita tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadikannya sebagai hari berdoa kita. Setiap keluarga perlu mempersiapkan tempat khusus untuk menjadi tempat doa atau mesbah keluarga. Keluarga bisa duduk mengitari meja atau bertelut untuk berdoa bersama dengan pokok pergumulan sesuai panduan ini. Di atas meja dapat diletakkan Alkitab, lilin yang dinyalakan, dan salib sebagai simbol kehadiran firman Allah dan cahaya kasih-Nya. Yang ketiga, pelaksanaan puasa dimulai dilakukan pada hari Sabtu dengan membunyikan lonceng gereja pada jam 7 pagi dan doa di tiap rumah. Hari Sabtu dipilih karena kebanyakan pada hari itu semua anggota keluarga berada di rumah. Yang keempat, pada hari pertama memulai doa dan puasa, masing-masing rumah tangga meletakkan nazar kepada Tuhan. Nazar diletakkan dengan doa memohon Tuhan melindungi diri, keluarga, dan dunia dari COVID-19. Nazar sekaligus merupakan komitmen untuk taat kepada protokol kesehatan. Nazar kemudian dibawa ke gedung gereja pada hari Minggu besoknya. Yang kelima, puasa dilakukan setengah hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sebelum berpuasa, seluruh anggota keluarga yang hendak berpuasa harus makan pagi. Puasa disarankan hanya dilakukan setengah hari, mengingat pentingnya daya tahan tubuh yang baik di masa pandemi. Meskipun demikian, doa terus dilanjutkan setiap 2 jam sampai jam 7 malam. Yang keenam, pada masa antara setiap 2 jam waktu doa itu, keluarga dapat menggunakan kesempatan untuk membaca Alkitab dan menyanyi, sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi keadaan dunia.
Yang ketujuh, sebagaimana disampaikan di atas, kaum lanjut usia, anak-anak dan mereka yang sakit keras disarankan untuk menyelesaikan atau tidak berpuasa sama sekali. Dalam masa pandemi ini, daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Yang kedelapan, bagi yang mengalami gangguan kesehatan ringan ataupun sedang, dibolehkan minum air putih. Yang kesembilan, pada jam 7 malam diadakan doa malam secara serentak di seluruh wilayah Gemit dengan liturgi sederhana yang tersedia dalam panduan ini. Doa bersama dimulai dengan bunyi lonceng dari gedung gereja. Dalam doa bersama itu ada kesempatan untuk membuat komitmen bersama sebagian keluarga untuk menindaklanjuti puasa dan doa dengan tindakan atau komitmen iman tertentu sebagaimana diatur dalam panduan ini. Baik Bapak Mama sekalian, pokok-pokok pergumulan dan doa akan dibagi di link ataupun di website gereja dan juga di YouTube dan Facebook yang akan dibagikan oleh teman-teman dari UPP Multimedia. Yang berikut kami sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian bahwa kebaktian Minggu tanggal 8 Agustus 2021 kita masih berbakti dari rumah kita masing-masing. Yang terakhir, atas nama seluruh majelis jemaat kami ucapkan terima kasih banyak bagi kita semua yang telah mengambil bagian dalam persekutuan pada pagi hari ini, baik jemaat Betania maupun jemaat tamu yang mengikuti kebaktian secara virtual. Harapan kami Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua di dalam segala tugas, tanggung jawab dan juga pelayanan kita di minggu yang baru. Dan kami terus mengingatkan kita sekalian untuk kita terus menjalankan SOP, kita menjalankan 6M di dalam komitmen bersama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi, selama dunia masih berputar, persoalan, tantangan, dan ancaman akan selalu datang menyapa kehidupan. Tetapi sebagai orang percaya, kita selalu diberi pengharapan bahwa kita memiliki Allah yang telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap jeritan dan ratap tangis kita. Ia juga Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, mengangkat, menggendong, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Amin ya amin. Kita sama-sama menyiapkan PKJ 131 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. PKJ 131 ayat pertama dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita kembali ke dalam ibadah karya dalam minggu yang kita jalani ini di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
dan kita ada dalam saat teduh. Saat teduh telah selesai dan saya jemput kita berdiri untuk bersama-sama menyanyi PKJ 258 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Raungan sirene mengejar waktu. Bumi dikepung kematian. Air mata bersimbah di jalanan menuju pusara yang digali buru-buru. Berlaksa nyawa melayang terus kendati sudah bertarung raga. Apa daya dalam bahaya, batas hidup adalah napas. Mari daraskan doa pada Ilahi, semoga merdeka dari pandemi.